Lebanon, negara tetangga Israel di utara, juga disebut dalam Alkitab. Bahkan dua kota di Lebanon, Tirus dan Sidon, pernah dikunjungi oleh Yesus Kristus. Lebanon dalam bahasa Ibrani Lebanon, dari akar kata Laban yang berarti putih, merujuk pada salju yang berwarna putih di puncak pegunungan Lebanon. Lebanon menjadi batas wilayah tanah perjanjian di bagian utara, yakni Gunung Lebanon dan Sungai Efrat. Saudara bisa membacanya dalam Ulangan 1 ayat 7-8. Penduduk di Gunung Lebanon di masa Yosua adalah orang Sidon. Dalam Yosua 13 ayat 6 dan 7 Tuhan berkata, "Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari Gunung Lebanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel, yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang pernah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan suku Menasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka." Para ahli Alkitab berpendapat wilayah Gunung Lebanon dan kota Sidon adalah bagian dari tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, tetapi Yosua dan bangsa Israel belum merebut daerah itu. Hakim-Hakim 1 ayat 31 tertulis, "Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob." Sebelum menjadi negara, Lebanon di masa lalu dikenal sebagai Fenisia, dengan raja-raja yang berkuasa di sejumlah wilayah. Hiram, Raja Tirus, muncul dalam Alkitab sebagai sekutu Raja Israel, Daud dan Salomo. Saat Daud membangun istana, Hiram mengirimkan kayu alas kepada Daud. Sedangkan di masa Raja Salomo, kayu aras Lebanon dibarter dengan gandum dan minyak. Saudara bisa membacanya dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 11. Raja Hiram juga mengutus seorang ahli bangunan yang cakap bernama Huram Abi. Huram Abi atau Hiram Abib inilah yang dipuja oleh kelompok pengagum arsitektur bait suci Freemason. Kayu-kayu Lebanon tersebut dibawa ke Israel lewat laut. 2 Tawarikh 2 ayat 16 tertulis, "Dan kami akan menebang kayu dari gunung Lebanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem." Yafo atau Jaffa adalah kawasan di Tel Aviv sekarang. Selain untuk bait suci Salomo, bait suci kedua yang dibangun Zerubabel juga menggunakan kayu aras Lebanon. Selain untuk bait suci, Salomo memesan kayu aras untuk istana Salomo yang disebut Hutan Gunung Lebanon. Raja Daud beberapa kali menyebut pohon aras di Lebanon dalam Mazmur. Contohnya Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras inilah yang menjadi simbol pada bendera negara Lebanon. Pada masa perjanjian lama, perang Sidon yang tidak dihalau bangsa Israel membawa akibat buruk, yakni Salomo dan bangsa Israel ikut menyembah dewa Sidon yang dinamakan Ashitoret. Isabel yang hendak membunuh Nabi Elia adalah orang Sidon. Tetapi Nabi Elia pernah diperintahkan Tuhan
Tuhan untuk melayani seorang janda di Sarfat, wilayah Sidon, yakni menghidupkan anak janda yang mati. Di masa Romawi, Tirus dan Sidon adalah bagian provinsi Suria Fenisia. Orang Tirus dan Sidon menyembah dewa-dewa, tetapi saat Yesus Kristus datang ke Galilea, orang dari Tirus dan Sidon pun datang untuk mendengar Yesus Kristus. Tak heran banyak orang Tirus dan Sidon menjadi pengikut Yesus. Tirus adalah kota kerajaan Romawi yang pertama di kawasan itu yang menerima kekristenan pada tahun 64 Masehi. Rasul Paulus juga datang ke Tirus dan Sidon bertemu dengan pengikut Yesus. Di masa Perjanjian Baru, Sidon terkenal memiliki kuil Ekmon sebagai tempat dewa Asklepius, dewa kesembuhan Yunani. Tapi seorang perempuan Sirofenisia yang tinggal di Tirus justru meminta kesembuhan dari Yesus saat anaknya kerasukan roh jahat. Melihat iman perempuan ini, Yesus Kristus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari peristiwa tersebut kita melihat kesungguhan percaya akan kuasa Yesus Kristus mendatangkan mujizat. Fakta Israel percaya mujizat yang sama masih tersedia bagi Anda hingga hari ini. Salam damai dari Fakta Israel.